Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba, madeceng. Sehat maneki. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alimil ulama anal kiram wabil khusus Menko Polhukam Al-Alim Al-Alamah Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD yang setiap katanya adalah ilmu buat kita dan perilaku beliau adalah teladan buat kita semua. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pesantren As-Sa'diyah Andre Guruta Puang Profesor Dr. Nazarudin Umar. Saya sebetulnya pengen nyebut juga Andi sama Daeng, tapi kalau terlalu banyak katanya menurunkan nilai Andre Gurutanya. Jadi Andre Guruta itu adalah jabatan yang paling tinggi, tokoh yang paling terhormat, yang menjadi referensi bagi keagamaan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Yang saya muliakan pimpinan Al-Ikhlas, Ibu Nyai Helmi. Ini adalah pasangan yang luar biasa, orang yang ganteng berhadapan atau berjodoh dengan orang cantik, orang baik hati, hufu juga dengan orang yang baik hati. Alhamdulillah, beliau adalah teladan dari keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Yang saya hormati sahabat saya Dirjen Bimas Islam, sahabat Andre Guruta juga ini. Saya tidak menyebut Andre Guruta tetapi Guruta saja, Guruta Profesor Kamarudin Amin. Beliau harus saya sapa sebab beliau adalah tim seleksi yang menyeleksi saya sebagai Dirjen Pendis. Kemudian Bapak Gubernur atau yang mewakili Pangdam, kemudian yang saya hormati juga Kapolda. Ini namanya Pak Nana. Kalau dari sisi nama, saya pastikan Bapak orang Sunda sama dengan saya, Pak. Alhamdulillah. Kemudian yang saya kehormati Bupati Bone, Bupati Wajo, dan sahabat saya bawa dua direktur di sini, Direktur PD Pontren, Profesor Waryono Abdul Ghafur, Pak Dr. Zen yang juga orang Makassar, orang Bugis, dan saya selalu menikmati persahabatan dengan orang Bugis sebab orang Bugis, orang Makassar, orang Sulawesi Selatan selalu mengedepankan nilai-nilai persaudaraan. Salut dari lubuk hati yang terdalam. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi, ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, membangun sebuah dialektika dalam kerangka keinginan besar kita untuk menghadirkan sebuah model pendidikan terbaik bagi anak bangsa yang pada hari ini kita bingkai menjadi sebuah kegiatan yang bertajuk musyawarah kerja pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah atau apapun istilahnya untuk Pondok Pesantren As-Sa'diyah. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tersurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan. Semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Pondok Pesantren dalam ruang kesejarahannya telah menunjukkan pesantren adalah tempat yang paling tepat untuk membangun anak bangsa, tempat yang paling aman dan paling nyaman. Betapa tidak ketika kita melihat eksistensi sebuah lembaga pendidikan, tentu kita merujuk pada kiprah-kiprah dari alumninya. Ibu dan Bapak, alumni ini telah melahirkan pimpinan-pimpinan bagi bangsa ini. Dalam catatan bangsa ini, seluruh strata kepemimpinan bangsa pernah dipegang oleh alumni dari pondok pesantren. Dimulai dari presiden, kita kenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, lanjut wakil presiden hari ini Profesor Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, wakil presiden kita. Kemudian dan yang kita muliakan, yang kita hormati juga pada hari ini Pak Mahfud MD ini sekelaku Menko juga adalah alumni dari pesantren.
Andre Guruta kita, Pak Kamar, saya, dan ibu bapak banyak bupati, gubernur, sampai dengan pimpinan-pimpinan sosial kemasyarakatan itu juga dipimpin oleh alumni-alumni pesantren. Sehingga pada hari ini ibu dan bapak, kiprah pesantren harus diperkokoh kembali. Ketika kita memandang pesantren sebagai sebuah institusi yang menjadi epicentrum bagi peradaban manusia, apalagi hari ini kita tengah membangun sebuah paradigma yang kerap kali orang menerjemahkan ada sesuatu hal-hal yang harus dipelihara secara berkelanjutan dengan tetap menatap membangun sebuah hal-hal yang baru, atau dalam istilah komunitas Nahdlatul Ulama disebut sebagai merawat jagat membangun peradaban. Dalam kaidah kita menyebut al-muhafadhah alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Ibu dan bapak, harapan kita orang-orang yang kelak di kemudian hari yang akan memimpin republik ini, yang menjadi strata kepemimpinan yang kita percayai akan lahir dari pesantren kita, yang akan menjadi pemain inti dalam proses pembangunan, bukan menjadi orang-orang yang berada pada pojok-pojok pembangunan atau sudut-sudut peradaban, adalah mereka yang relevan dalam konteks kekinian tetapi juga memegang nilai-nilai yang baik. Apabila merujuk pada 4 hal yang menjadi isu strategis di lingkungan pendidikan Islam, izin saya menyebut ada Renstra yang mencoba dibangun berdasarkan pemahaman dan penelaahan kita, berdasarkan kebanyakan isu-isu yang berkembang di lingkungan pendidikan Islam, itu bermuara pada 4 hal. Yang pertama itu adalah persoalan aksesibilitas. Ibu dan bapak, ketika saya mencoba memandang pondok pesantren ini, izin saya bukan alumni dari pondok pesantren As-Asadiyah secara struktural, tetapi saya pengagum. Jadi tepuk tangan untuk kekaguman saya karena luar biasa. Ibu dan bapak, persoalan pertama di pendidikan kita adalah aksesibilitas. Aksesibilitas dalam konteks geografis itu sudah relatif dijawab dengan kehadiran hampir 542 pondok pesantren di bawah lingkungan As-Adiyah ini. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya mendengar, saya menyaksikan testimoni bahwa aksesibilitas yang tidak sekedar pada ruang geografis, juga pada ruang-ruang kemampuan ekonomi. Karena banyak orang yang mampu secara akademik tetapi memiliki keterbatasan secara ekonomi, itu memperoleh tempat di pondok pesantren ini. Artinya bahwa kehadiran pondok pesantren mampu menjawab 2 hal. Yang pertama, aksesibilitas berdasarkan struktur geografis, karena kita mendengar bersama di Sarawak sudah ada, di Bau-Bau sudah ada, bahkan di Tanah Sunda pun ada, di Cianjur, di Pandeglang, di Lampung dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas yang selama ini dipandang menjadi masalah bagi pemerintah sudah dibantu secara kuat oleh kehadiran dari pondok pesantren ini. Selanjutnya yang kedua yang tak kalah penting adalah kualitas. Ibu dan bapak, sejatinya sebuah pondok pesantren sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa produk dari sebuah kualitas dari pondok pesantren itu kerap kali ditakar dan diukur berdasarkan alumninya. Saya barusan mendengarkan salah satu alumninya, Pak Kamar, sampai nganga, wih luar biasa ini, menguasai kitab kuning dan kitab putih, dan beliau adalah teladan bagi kita semua, apalagi Andre Guruta. Dan contoh-contoh inilah yang kemudian saya yakin bahwa kualitas yang ditata dan dibangun, direncanakan sedemikian rupa, itu sudah terjadi. Yang ketiga, persoalan yang menjadi masalah bagi pendidikan Islam adalah relevansi dan daya saing. Hari ini kita mendengar bagaimana visi pimpinan pusat ketua umumnya melakukan sebuah rekontekstualisasi fikih dengan melakukan kajian-kajian terhadap maqasidus syariah dengan menekankan pada aspek-aspek lokal. Menurut perspektif dan pemahaman saya, inilah yang disebut dengan membangun sebuah kekuatan ilmu yang relevan dengan fakta-fakta yang kita terima dalam
kemasyarakatan kita. Dan tentu saja ujung-ujungnya adalah daya saing. Dan yang keempat, isu terakhir di bidang pendidikan Islam adalah kualitas. Lagi-lagi saya harus memberikan apresiasi karena tata kelola yang dilakukan di pondok pesantren itu ternyata sudah melampaui ekspektasi kita bersama. Hadirnya ISO, International Standard Organization, yang sudah terimplementasi itu ada di pondok pesantren. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi capaian-capaian kita dalam ruang aksesibilitas, kualitas, relevansi daya saing, dan tata kelola, saya harapkan menjadi bagian penting dari musyawarah kerja kita. Pengokohan pada 4 hal ini cukup untuk menjadikan pondok pesantren kita menjadi pondok pesantren yang unggul dan tentu saja memiliki daya saing. Jadi Ibu dan Bapak, melalui 4 hal ini kita berharap bahwa pondok pesantren tidak sekedar mewujud menjadi sebuah menara gading yang indah, elok dan berwibawa dipandang, tetapi kita berharap dia menjadi mercusuar yang mampu menerangi dunia di saat kegelapan dan mampu menunjukkan arah bagi orang yang tengah mencari peradaban, dan itu ada di pondok pesantren kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya untuk memberikan tambahan sedikit saja bahwa tahun ini adalah tahun politik, di mana tahun depan kita akan melakukan sebuah model demokrasi, dan kita telah ditunjukkan model demokrasi yang teramat sangat baik di As'adiyah ini dengan memilih pemimpin melalui mekanisme yang baik. Kita berharap pondok pesantren As'adiyah yang jumlahnya 500 lebih ini menjadi perekat bangsa, di mana ada konflik dia yang selalu mendinginkan, dimanapun tempatnya selalu membawa pada ruang-ruang kesejukan. Sebab pada hari ini Kementerian Agama memiliki tagline tugas khusus untuk membangun kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja, selamat mengabdi, dan selamat melakukan musyawarah kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah wasya'adah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.